kemuliaan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan zina. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah, Allahumma ihfadna wa ahlana minhu wa jannibna minhu. Diceritakan annahu kana fi Bani Israil rajulun mubtala bizina. Dahulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pezina. Falamma faragha min az-zina jaa ila al-bahr liyaghtasila fatamanna qabla an yaghtasil zinan akhar. Satu hari satu saat si laki-laki ini setelah dia melakukan zina hendak mandi di pantai. Akhirnya dia datang ke pantai. Sebelum dia menceburkan dirinya ke dalam laut, dalam hatinya berbesit ingin melakukan zina setelah mandi. Jadi sebelum dia mandi, dalam hatinya berbesit ingin melakukan zina lagi. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Fatakallama ma'ahul ma'. Maka tiba-tiba air laut itu diizinkan oleh Allah, dengan izin Allah, dengan kuasanya Allah, kudratnya Allah, kehendaknya Allah. Ini termasuk cara Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang hendak diberikan hidayah, orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hidayah kepada hamba-hambanya dengan bermacam-macam cara, termasuk diantaranya seperti ini. Akhirnya air laut itu diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan wewenang oleh Allah untuk berbicara kepada hambanya itu yang berzina. Akhirnya air itu mengatakan, ya miskin, hadza qabihun minal hajar fa kaifa minal bashar. Wahai anda pezina, wahai miskin, miskin akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Zina dilakukan oleh batu saja itu sudah jelek. Maka bagaimana kalau zina ini dilakukan oleh manusia yang telah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala? Dibekali akal untuk berpikir dan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Batu saja berzina sudah jelek. Maka bagaimana kalau zina ini dilakukan oleh manusia yang berakal? Ama tastahi ya miskin qabla an taghtasil min wahidin tatamanna akhar. Apakah anda tidak malu sebelum anda mandi dari junub, anda sudah berangan-angan, merencanakan ingin berbuat zina lagi? Anda tidak malu? Katanya. Fa khafa min dzalik wa dakhala al-jibal nadiman ala fi'li fa 'abadallah bainal ibad. Akhirnya setelah dia mandi di laut itu, akhirnya dia menyesal, khawatir. Jadi dengan peristiwa itu dia khawatir, takut. Akhirnya dia menyesal, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyembah Allah dengan obat. Para penyembah Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang soleh, bergabung dengan orang-orang yang soleh. Jadi manusia itu tergantung dari orang-orang yang bersama dengan dirinya. Berteman dengan yang baik akan menjadi baik, berteman dengan yang buruk akan menjadi buruk. Jadi pentingnya pergaulan dengan orang-orang yang baik ini seperti ini akan mempengaruhi dirinya. Maka dia bertobat kepada Allah, ingin istiqomah di dalam ibadah kepada Allah, akhirnya dia mendatangi, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah. Maka akhirnya setelah dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam goa itu, faja'u yawman ila dhalikal bahr wa lam ya'ti ma'ahum dhalikat ta'ib wa atadara bi anna hunak may yatali ala dhanbi fastaha minhum. Satu hari rombongan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh ini ingin datang ke pantai, ingin mandi gitu. Maka si laki-laki ini tidak mau pergi dengan mereka-mereka. Ditanya lah, kenapa? Apa kamu enggak kepengen mandi di pantai? Katanya. Kenapa anda tidak mau ke pantai? Maka akhirnya si laki-laki ini memberikan alasan. Saya tidak mau bukan karena saya tidak kepengen mandi bersama kalian, enggak. Tapi karena di pantai itu, di sana
ada makhluk yang tahu tentang aib saya, yang tahu tentang dosa-dosa masa lalu saya. Saya malu kepada dia, katanya. Maka falamma ja'al 'ubbad ila sahil takallama ma'ahumul ma'. Ketika orang-orang soleh ahli ibadah ini datang ke pantai, akhirnya air laut itu menyapa dan berbicara kepada orang-orang soleh itu dan berkata, aina sahibukum? Lah, teman kalian mana, katanya. Teman kalian yang mantan pezina itu mana? Kok enggak ikut? Jadi tahu akhirnya. Dikasih ilham oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hal ehwal tentang pezina itu. Bahwa dia datang ke gua beribadah kepada Allah bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian satu hari orang yang ahli ibadah ini datang ke pantai. Dia tahu seperti itu. Akhirnya ketika orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh itu datang ke pantai, akhirnya air itu menyapa dan bertanya, nah, teman kalian yang bersama dengan kalian selama ini yang dia itu adalah mantan pezina, mana kok nggak ikut bersama kalian? Maka qalu lam yakhruj ma'ana istihya'an mimman ittala 'ala dhanbih. Mereka mengatakan, bilang, dia malu, dia tidak ikut bersama kami karena dia malu. Katanya di sini ini ada makhluk Allah yang mengetahui tentang aibnya, dosa-dosa dia di masa lalu. Dia malu kepada makhluk itu, katanya. Faqala lahum, maka kemudian air itu mengatakan kepada mereka ini, kepada teman-temannya atau kepada orang-orang yang soleh itu, lakin qululah ya'ti ilahuna wa ya'budullah bijanibi. Nanti kalian kalau sudah pulang kembali kepada tempat kalian dan bertemu dengan laki-laki itu, tolong bilang pesan dari saya, dia hendaklah datang ke sini, ke pantai, dan beribadah kepada Allah di dekat saya ini. Tolong bilang ya pesan saya ini. Faja'a wa 'abadallah indal bahr hatta mata wa dufina hunak. Masya Allah. Kemudian akhirnya ketika rombongan itu kembali ke tempatnya, bertemu dengan pemuda itu, laki-laki itu, akhirnya disampaikan pesannya. Dan akhirnya si laki-laki ini datang ke laut, ke pantai, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sana, dan sampai akhirnya Allah wafatkan dia di tempat itu. Di tempat itu dia dapat hidayah, di tempat itu